Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Lantai 4 Menara Keabadian. Ini adalah ruang kosong, kontras dengan gelombang kerangka di bagian pertama lantai 3. Saat memasuki lantai 4, lingkungan sekitarnya benar-benar kosong. Sama seperti di lantai pertama, sebuah patung yang terlihat seperti eluf terlihat dari kejauhan. Chen Ying maju ke sisi Chai-er, dan bertanya dengan suara rendah, "Bisakah saya memulai?" Chai-er mengangguk. Waktu pemanggil biasanya paling lama, jadi memulainya sekarang saat musuh belum muncul akan memberinya waktu banyak. Chen Ying langsung duduk di tempatnya saat ini, dengan babi kecil McDool melompat dari pelukannya. Cahaya pijar lembut terpancar dari tubuhnya, sementara semua butiran spiritual di jubah suci spiritualnya menyala. Melantunkan mantra yang merdu, Chen Ying menyilangkan tangan, saat kristalnya muncul perlahan di tengah nyanyiannya. Gelombang spiritual mistis keluar dari dirinya. Yang lain dengan cepat membentuk barisan, mengelilinginya. Saat mantranya berlanjut, Chen Ying perlahan-lahan melayang dari tanah. Jubah suci spiritual mengeluarkan cahaya yang luar biasa, membuatnya tampak seolah-olah semua binatang ajaib di dalamnya menjadi hidup. Gelombang energi spiritual yang kuat naik ke atasnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang Wenzhao menatap Chen Ying dengan bingung. Saat ini, dia merasa seperti dia tidak bisa mengenali tunangannya sendiri sama sekali. Bagaimana dengan gadis kecil yang selalu bersembunyi di balik punggungnya? Dia sebenarnya sudah sekuat ini. Pada saat ini, gelombang spiritual yang menyebar dari Chen Ying tampak mencapai ambang langkah ke-8, dan terlebih lagi, semakin kuat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meskipun Yang Wenzhao tidak menyadari jenis sihir apa yang digunakan Ying, dia jelas sudah melampaui kekuatannya. Tepat pada saat ini, dua pancaran cahaya muncul secara bersamaan. Ini adalah dua pilar besar, keduanya berukuran lebih dari 5 meter. Pada pilar cahaya biru dan merah, dua kerangka tinggi muncul, api jiwa yang kuat berdenyut di mata mereka. Mungkinkah ada dua penjaga suci yang muncul sekaligus kali ini? Ekspresi wajah kelompok itu langsung berubah. Dari dua pilar ini, dapat diketahui bahwa mereka adalah pengguna elemen api dan es, sama seperti dua penjaga suci yang ditugaskan di lantai pertama. Tapi bedanya mereka baru saja tampil bersama. Dan tanpa diragukan lagi, mereka pasti memiliki budidaya di atas dua penjaga suci dari lantai 3. Menghadapi di langkah ke-9 dan menghadapi dua di antaranya adalah hal yang sangat berbeda. Penambahan mereka tentu saja bukan soal 1+1, melainkan lebih dari itu. Terlebih lagi, keduanya adalah seorang prajurit jarak dekat dan satu penyihir. Dan kebalikan dari pengawal suci ke-11 dan ke-12, kerangka elemen api adalah seorang penyihir, mengenakan gaun merah, dan penjaga es adalah seorang prajurit, mengenakan baju besi biru es, dan dengan pedang biru es besar di masing-masingnya, kedua tangannya. Mereka jelas tertarik dengan mantra Chen Ying. Lantai ini terlihat kosong, namun kehadiran keduanya yang mengujinya seolah mengisinya dengan tekanan yang tak terukur. Saat pilar cahaya menghilang, sosok prajurit es itu muncul, membawa tekanan yang tak tertahankan saat berlari ke arah kelompok Chai-er. Penyihir api itu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan menggumamkan mantra. Seseorang dapat dengan jelas melihat dua wilayah berwarna merah dan biru di depan kelompok tersebut, cukup berbeda, dan memberikan tekanan yang sangat besar pada keduanya. Tepat pada saat itu, semua orang memiliki pemikiran yang sama, berpikir, seandainya hanya kapten yang ada di sana. Di hadapan musuh yang begitu kuat, yang paling mereka butuhkan adalah seorang pemimpin yang mampu menangkis serangan musuh. Jika Long Hao Shen masih hidup, dia pasti akan menghentikan serangan prajurit es itu dengan menggunakan perisai siput matahari dan bulan ilahi, memungkinkan yang lain memanfaatkan kemampuan mereka sepenuhnya. Bahkan jika serangan Chai-er bahkan lebih kuat, dia tidak memiliki kemampuan untuk menarik musuh seperti tungku suci spiritual. Dan dalam bentrokan frontal, tidak mungkin dia bisa menghentikan serangan di langkah ke-9. Zhang Fangfang tidak gemetar sedikit pun, berdiri di depan kelompok itu, tapi Han Yu dengan cepat melewati posisinya. Ini adalah pertama kalinya tindakan tidak terkoordinasi dilakukan oleh tim sejak dimulainya pendakian mereka di Tower of Eternity. Tapi Zhang Fangfang segera memahami, mengikuti gerakan Han Yu. Zhang Fangfang dan Han Yu memiliki kekuatan yang hampir sama, masing-masing memiliki spesialisasi masing-masing.
Han Yu berada di bawah level Zhang Fangfang dalam hal pertahanan, tetapi sebagai anggota sebenarnya dari secercah harapan cerah, dia memiliki rantai berbagi jiwa pada dirinya. Bola api biru besar ditembakkan ke prajurit es, langkah pertama Lin Xin. Menjadi seorang penyihir api, dia terlihat sebagai kekuatan utama melawan pengguna es. Jantung api yang menyala-nyala mengubah udara, segera menuju ke arah prajurit es itu berkat penguncian mentalnya. Segera, pedang di tangan kirinya terangkat, melepaskan proyeksi bila es sepanjang 1 meter, yang ditujukan pada kelompok secercah cahaya harapan. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah menyelesaikan pukulan ini, bola api besar Lin Xin berhasil dihalau oleh pedang kanannya, terlempar jauh sebelum meledak. Raut wajah Lin Xin berubah. Sambil melepaskan proyeksi berbentuk setengah bulan, prajurit es itu baru saja memutuskan hubungan antara mantranya dan dirinya, mencegah bola api itu meledak dengan segera. Proyeksi bulan sabit berwarna es yang bergerak di atas tanah tidak bertambah besar seperti biasanya, tapi saat serangan itu datang, suhu di dekatnya turun drastis. Lin Xin dengan cepat melangkah maju, tiba di belakang Han Yu. Api biru yang kuat keluar dari dirinya saat cahaya di matanya berkedip-kedip. Segera, kanopi besar api biru menempel pada tubuh Han Yu, membuatnya tampak seperti dewa api. Lin Xin tentu saja bukan satu-satunya yang bergerak. Zhang Fangfang, Yang Wenzhao dan Duan Yi semuanya mengacungkan senjata mereka pada saat yang sama, menghasilkan kilatan cahaya suci yang mencolok untuk mencegat serangan es itu. Serangan yang mereka lancarkan sangat cerdik. Proyeksi bilah pedang keluar dari senjata mereka, dan sambungannya segera terputus untuk menghindari serangan balasan dari gaya tarik di udara. Ketika bilah busur setengah bulan berwarna es tampak seperti hendak menghancurkan Han Yu, kilatan cahaya yang kuat datang dari sisi kiri dan kanannya. Sisi kiri berwarna perak, sedangkan sisi kanan berwarna ungu. Divine Soul Shield milik Wang Yuan meluncurkan Space Splitting Saute, sementara Sima Xian menggunakan Godly Purple Thunder Cannon. Dua serangan pemboman besar-besaran ini sungguh dahsyat. Di tengah gemuruh yang hebat, serangan busur setengah bulan berwarna es itu terbelah, sebelum berhenti. Han Yu kemudian menggunakan Shield Bouncing untuk menyebarkan sisa-sisa bilah es. Butuh kekuatan hampir semua orang untuk menahan serangan dari langkah ke-9 ini. Dan sementara itu, prajurit es itu terbang ke udara, dan sekarang menuju ke arah kelompok itu. Tanpa ragu, jika dia berhasil mencapai tengah-tengah kelompok, tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Prajurit es ini belum tentu lebih kuat dari ksatria hitam sebelumnya, tapi jangan pernah melupakan penyihir api yang mengancam kelompok dengan tekanan luar biasa jauh di belakangnya. Ketika prajurit es itu tampak bergegas menuju kelompok secercah harapan terang, tubuhnya tiba-tiba berhenti di tengah. Segera, dia menyerah pada posisi menyerangnya, tiba-tiba berbalik ke samping di udara, sambil menyilangkan pedang beratnya di depannya. Cahaya spektral abu-abu yang berasal dari tebasan mulai terlihat, dengan keras menyerang ruang di antara pedang bersilang prajurit es itu. Suara kicau tabrakan bergema di lantai 4 menara keabadian, meningkat secara bertahap. Prajurit es yang gagah berani itu terdorong sejauh 40 meter oleh serangan ini, menghantam pilar batu yang menopang lantai 4 ini. Pada sepasang pedang berwarna esnya muncul retakan yang mencolok. Tanpa dukungan energi spiritualnya yang kuat, tanpa diragukan lagi mereka akan hancur. Chai Er masih berdiri di sana, meletakkan sabit dewa kematiannya secara perlahan, saat matanya yang berbinar memancarkan tatapan dingin. Tidak ada ksatria penjaga yang cukup kuat untuk berdiri di depan musuh sekuat itu, jadi mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan absolut. Seni pertama dari 7 seni absolut dewa kematian, kematian di masa kecil, akhirnya diturunkan. Kematian di masa kecil ini setidaknya 2 kali lebih kuat dibandingkan saat digunakan dalam kondisi amnesia. Kerangka es adalah penjaga suci yang memiliki pengetahuan tentang teknik bertarung dari zaman kuno, namun tidak memiliki teknik melarikan diri atau trik murahan untuk melawan serangan ini. Dia dikirim terbang oleh Chai Er dan nyaris kehilangan senjatanya dalam prosesnya. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan yang luar biasa ini. Dari kembalinya mereka ke menara keabadian hingga kedatangan mereka di sini, Chai Er belum menggunakan kekuatan penuhnya. Itu karena dia memahami sepenuhnya bahwa cobaan berikutnya hanya akan semakin sulit. Untuk mendapatkan warisan penuh dari Slumbering Calamity Elux dan memiliki kemungkinan untuk menghidupkan kembali Long Hao Shen, dia harus berada dalam kondisi terbaiknya, itulah sebabnya dia meminjam kekuatan rekan-rekannya selama ini, dan terus mengumpulkan kekuatan selama ini. Serangan biasa sudah tidak cukup untuk menghentikan prajurit es di langkah ke-9.
Jika dia diizinkan untuk menerobos masuk, bahkan jika kelompok tersebut dapat mencoba untuk mengalahkannya secepat mungkin, mereka hanya perlu mengganggu Chen Ying'er untuk membuat kelompok Cair akhirnya gagal dalam uji coba ini. Pada saat yang sama prajurit es ini terbelah, mantra penyihir api di kejauhan diselesaikan hampir bersamaan dengan mantra Chen Ying'er. Gerbang cahaya satu demi satu menyala di punggung Chen Ying'er. Total 6 gerbang ini memancarkan cahaya yang kuat, masing-masing berwarna berbeda. Mereka membawa 6 unsur warna merah, biru, kuning, hijau, emas dan hitam. Di tengah geraman yang intens, 6 naga bumi raksasa keluar secara bersamaan dari gerbang mereka, berputar mengelilingi anggota Bright Glimmer of Hope. Chen Ying'er berada tepat di tengah formasi mereka. Membuka sayap spiritualnya, tubuh Chen Ying'er langsung terhenti 3 meter jauhnya, melayang di udara dan menghadap bola kristalnya ke arah penyihir api di kejauhan. 6 formasi heksagonal melintas dan semua pemburu iblis di tengah-tengah mereka dapat merasakan peningkatan besar semua fluktuasi unsur di sekitar mereka. Saat ini, seluruh menara keabadian telah berubah menjadi dunia merah. Serangkaian bola api berwarna merah keemasan muncul di sekitar penyihir api, dengan sangat cepat mengambil setiap sudut di sekitarnya, seperti dinding api, tidak menunjukkan retakan sedikit pun. Hati-hati, ini adalah hujan meteor sungguhan, mungkin sebanding dengan tingkat mantra terlarang. Lin Xin tiba-tiba menunjukkan wajah yang terpengaruh. Jika mantra elemen api tingkat ini dibiarkan di medan perang, itu akan cukup untuk menyingkirkan seluruh legiun. Ruang di Tower of Eternity cukup luas, tapi mantra multi-arah seperti itu tidak memberi mereka kesempatan sama sekali untuk menghindarinya. 6 raungan terdengar, saat 6 napas dengan warna berbeda dilepaskan secara bersamaan dari mulut naga bumi. Naga bumi ini semuanya adalah binatang ajaib tingkat 9, setara dengan kekuatan manusia tingkat 8. Bola kristal di tangan Chen Ying'er bergabung di tengah nafas ini, berubah menjadi sinar warna-warni. Pergi, perintah Chen Ying'er dengan manis, dan pancaran 6 warna ditembakkan ke penyihir api di kejauhan. Staf penyihir api diayunkan pada waktu yang hampir bersamaan, menganugerahkan hujan meteor dengan kekuatan yang tak tertandingi dan meluncurkannya ke arah mereka. Saat ini, prajurit es itu telah menghindar dari balik pilar, menghilang dari pandangan. Beberapa penghalang pertahanan dilepaskan oleh kelompok tersebut, namun yang mengejutkan mereka, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tidak ada satupun mantra pertahanan mereka yang bisa terbentuk, semuanya menghilang di tengah-tengah formasi ke-6 naga bumi itu. Seberapa besar berkas cahaya yang dilepaskan dari bola kristal? Itu hanya sedikit lebih besar dari kepalan tangan orang biasa. Lalu bagaimana dengan hujan meteor? Itu merupakan hal yang luar biasa. Untuk sesaat, bahkan Cair pun menjadi cemas. Tapi saat ini, dia hanya bisa menaruh kepercayaannya pada Chen Ying'er. Bagaimanapun, dia dengan jelas melihat bahwa pada saat Ying'er melepaskan sinar 6 warna itu, matanya tampak penuh percaya diri. Sinar 6 warna itu bertabrakan dengan hujan meteor, dan saat mantra-mantra ini dengan kekuatan transendennya bersentuhan, semua anggota secercah harapan cerah merasakan perasaan menakutkan, seolah-olah semuanya terhenti seketika. Hujan meteor yang ganas itu tiba-tiba berhenti, dan seperti batu di tengah lautan api, sinar 6 warna itu beriak ringan. 108 butir spiritual pada jubah spiritual suci Chen Ying'er bersinar terang, sementara sepasang tangannya yang kurus membuat gerakan memerintah. Segera, pancaran 6 warna pada bola kristal menyembur keluar, membentuk penghalang warna-warni, yang menyelimuti seluruh kelompok di dalamnya dengan dukungan 6 naga bumi. Detik berikutnya, waktu kembali mengalir. Jatuhnya hujan meteor masih terus berlangsung, namun bagian paling tengah dari meteorit tersebut telah kehilangan seluruh cahayanya. Dari kelihatannya, itu menjadi lebih dekat dengan lingkaran api besar. Meski masih mengikuti jalur yang sama, setidaknya ia telah kehilangan intinya saat itu. Suara ledakan besar terdengar, dan api yang dahsyat menyebabkan putaran yang mengerikan muncul di udara. Namun karena kehilangan bagian intinya, meteorit tersebut hanya bisa berbenturan dengan udara di sekitar kelompok tersebut. Sisa-sisa api membara itu kemudian dicairkan oleh penghalang 6 warna Chen Ying'er seperti es, kehilangan semua efisiensinya. Yang lebih mengejutkan lagi, sinar 6 warna yang melelehkan meteorit itu belum menghilang, masih melesat ke arah penyihir api di kejauhan. Saat itu, Lin Xin menderita kerugian besar melawan kartu truf Chen Ying'er ini. Tapi saat ini, penggunaannya jauh lebih kuat dibandingkan saat membandingkan nada dengan Lin Xin, jelas dia bersikap lunak saat itu.
Aspek paling mistis dari sinar cahaya 6 warna itu adalah elemen sihir tak dikenal yang membentuknya, mampu memusnahkan apapun secara instan, tanpa terpengaruh sedikit pun. Ketika penyihir api yang baru saja melepaskan hujan meteornya tiba-tiba melihat pancaran 6 elemen menyerbu ke arahnya, dia langsung menderita kerugian, buru-buru memasang perisai api tebal di depannya. Tepat pada saat ini, sosok berwarna es muncul seketika di depannya, menyilangkan sepasang pedang di depan pancaran 6 elemen. Ketika pancaran 6 elemen mendarat di prajurit es, tubuhnya langsung berhenti. Bahkan serangan elemen esnya yang kuat di tingkat 9 sebenarnya tidak ada gunanya. Seluruh tubuhnya hanya bersinar dalam cahaya warna-warni yang mencolok dan terhenti, seolah-olah berubah menjadi patung yang megah. Sangkar elemen. Chen Ying'er terlihat tenang. Saat ini, dia tidak memiliki sedikit pun penampilan lucu seperti biasanya. Meletakkan jari telunjuk tangan kanannya pada kristal es itu, dia membiarkan suaranya yang jernih bergema di ruang luas ini. Dispersi unsur. Pemandangan yang mengerikan mulai terlihat. Dari pancaran 6 warna pada prajurit es, 6 elemen, yaitu air, api, tanah, angin, terang dan kegelapan, tiba-tiba menyebar, saat penyebarannya mendaratkan serangan yang tak terlukiskan pada prajurit es. Tubuh prajurit es itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi 6 bagian sebelum pecah berkeping-keping di tengah lubang hitam yang terbentuk akibat serangan yang dibentuk dengan 6 elemen terbelah. Serangan ini sendiri menyamai kekuatan langkah ke-9. Namun, setelah meluncurkan serangan seperti itu, wajah Chen Ying'er terlihat pucat, dan 108 butir spiritual di jubah suci spiritualnya bersinar lebih menyilaukan. Saat dia mengubah postur tangannya, dia tiba-tiba membuka mulutnya, membiarkan seteguk darah mengalir ke bola kristal di depannya. Keenam naga bumi berguncang secara bersamaan sebelum melepaskan napas mereka yang lain, sekali lagi berkumpul di bola kristal. Pergi, teriak Chen Ying'er dengan hati-hati. Segera, pancaran 6 warna lainnya ditembakkan, menuju ke arah penyihir api. Di saat yang sama serangan keduanya diluncurkan, Chai Er juga menyapukan sabit dewa kematian di tangannya. Api jiwa di mata penyihir api di seberangnya berdenyut kencang. Di depan serangan 6 warna itu, bahkan seperti itu mau tidak mau memiliki pandangan linglung sejenak. Meskipun menguasai kemampuan sihir dari zaman kuno, dia masih tidak dapat memahami kemampuan yang baru saja digunakan Chen Ying'er. Itu hanya bisa membangun pertahanan api berlapis-lapis, mencoba menghabiskan kekuatan dari 6 pilar elemen cahaya itu. Tapi pancaran 6 elemen itu seperti makhluk tak tertandingi, mengabaikan pertahanan elemen berbasis api apapun. Pada akhirnya, ia bersentuhan langsung dengan penyihir api yang tubuhnya berubah menjadi 6 warna juga.